Pada suatu ketika, sebuah kota kecil dilanda oleh sebuah banjir besar. Ada seorang pemuda yang terperangkap di atas rumahnya karena banjir besar tersebut. Tidak lama kemudian, seorang tetangga datang menggunakan sebuah perahu dayung. Ia berteriak kepada pemuda tersebut, "Ayo, cepat naik! Perahu ini masih muat!" Sang pemuda lalu membalas, "Tidak apa-apa, saya telah berdoa kepada Tuhan, dan Ia akan menolong saya." Sang tetangga pun mendayung perahunya dan pergi. Tidak lama kemudian, datanglah orang lain menggunakan sebuah jet ski. "Ayo, ikut dengan aku. Kita harus cepat pergi dari sini." Sang pemuda membalas, "Tidak apa-apa, saya telah berdoa kepada Tuhan, dan Ia akan menolong saya." Orang dengan jet ski tersebut pun pergi. Beberapa menit setelah itu, datanglah tim penyelamat dengan menggunakan sebuah helikopter. "Ayo, naik! Tempat ini sudah hampir tenggelam." Dan sekali lagi, sang pemuda membalas, "Tidak apa-apa, saya telah berdoa kepada Tuhan, dan Ia akan menolong saya." Tim penyelamat itu pun akhirnya pergi. Beberapa jam kemudian, air itu naik hingga melebihi atap rumah. Sang pemuda tersebut tenggelam dan akhirnya meninggal. Setelah ia meninggal, ia bertemu dengan Tuhan dan ia bertanya pada Tuhan, "Saya memiliki iman bahwa Engkau akan menyelamatkan saya. Tapi hingga akhir, Engkau tidak menyelamatkan saya dan membiarkan saya tenggelam. Saya tidak mengerti. Mengapa Tuhan?" Dan Tuhan menjawab, "Aku telah mengirimkan perahu dayung, jet ski, dan helikopter untuk menyelamatkanmu. Apalagi yang kamu harapkan?" Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan karyawan, serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Pada pagi hari ini sebelum kita mengawali aktivitas kita, kegiatan belajar mengajar, marilah kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Kami boleh merasakan begitu besar kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, karena Engkau sudah izinkan kami menghirup udara segar. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami terima sepanjang kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Buka hati kami masing-masing Tuhan. Biarlah firman-Mu merasuk di dalam hidup kami, di dalam pikiran kami, dan di dalam hati kami, sehingga kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini bacaan kita diambil dari 1 Timotius bab 5 ayat 25. Nasnya 1 Timotius bab 5 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata dan kalian tidak demikian. Ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Judul renungan pagi hari ini, kakek yang malang. Malam itu Korea sangat dingin. Seorang pemuda duduk di dekat perapian di dalam rumahnya. Ia memandang ke arah jendela. Di luar dilihatnya seorang kakek sedang berjalan di tengah hujan salju. Pemuda itu berpikir, malang sekali kakek itu. Dia harus berjalan di tengah salju. Maka pemuda itu berdoa. Ia meminta agar Tuhan menyediakan tempat berteduh untuk kakek itu.
Ketika si pemuda mengakhiri doanya, dilihatnya sang kakek berjalan mendekati rumahnya. Ia pun sempat mendengar suara rintihan kakek itu dan merasa kedinginan. Maka ia pun kembali berdoa. Ia memohon agar Tuhan menyediakan tempat berlindung bagi kakek itu. Lantas pemuda itu tidur lelap. Keesokan harinya, ia bangun. Sebab ada suara gaduh di dekat rumahnya, dan ia keluar. Ternyata sang kakek itu meninggal di dekat rumahnya. Pemuda itu segera berdoa kepadanya. Kata Tuhan, "Mengapa engkau membiarkan kakek itu meninggal?" Lalu Tuhan menjawab, "Semalam aku mendengar doamu, hai pemuda. Maka aku membimbing kakek itu mendekati rumahmu, supaya bisa berteduh. Tetapi kau tidak menghiraukannya." Membaca kisah ini, mungkin kita merasa heran. Kita menyalahkan pemuda itu. Tetapi janganlah kita tergesa menyalahkan pemuda itu. Lebih baik, mari kita mawas diri. Sebab jangan-jangan kita memiliki sifat seperti pemuda itu. Kita sering merasa iba terhadap orang lain, namun kita tidak bersedia melakukan tindakan apa-apa. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus dan Bapak Ibu Guru, jelas nyata bahwa di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk tidak hanya sekedar iba, tidak hanya sekedar mendoakan orang lain, tetapi perlu bertindak seperti isi di dalam doa kita. Bapak, Ibu Guru, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajari kami Tuhan untuk tidak hanya bersikap iba, hanya bersikap mendoakan orang lain. Tetapi ajari kami Tuhan untuk bertindak, melakukan apa yang menjadi permohonan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan mengawali kegiatan belajar mengajar. Bantu kami Tuhan, bimbing kami Tuhan, supaya kami dapat belajar dengan baik, supaya Bapak Ibu Guru dapat memberikan yang terbaik untuk anak didik kami. Sehingga apa yang kami berikan hari ini Tuhan dapat bermanfaat untuk masa depan anak-anak kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan pembelajaran pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.